Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari derby wilayah Jawa Tengah antara Persis Solo dengan PSS Sleman, di mana kedua tim harus berbagi poin satu ya setelah hasil akhirnya satu sama. Sebelum kita masuk ke review, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun dulu ke Persis Solo ya yang bertambah usia ke 100. Semoga dengan bertambahnya usia Persis Solo bisa semakin matang, terus bisa eksistensi ya di Liga Indonesia, dan tentunya semoga Persis Solo kedepannya bisa menorehkan banyak prestasi ya. Jadi selamat ulang tahun untuk Persis Solo. Nah, kalau kita lihat di pertandingan kali ini, sebetulnya saya ingin bahas dari dua pelatih ya antara Persis Solo dengan PSS Sleman. Kenapa saya ingin mengangkat dua pelatih ini? Karena sebetulnya ya dengan hasil yang masih kurang baik ya dari PSS Sleman ataupun Persis Solo yang masih inkonsisten juga, ini ada beberapa faktor penting yang saya ingin sampaikan kalau perkembangan Medina dengan Crescent ini sangatlah berbeda banget. Medina kalau kita lihat ya di Persis Solo ini sudah memiliki modal dari kualitas pemain. Sedangkan Crescent bersama PSS Sleman ini kalau boleh saya katakan memiliki komposisi pemain yang ya sorry to say ya, maksudnya ya pas-pasan gitu loh. Gak ada pilihan yang banyak untuk Crescent ini bisa berkreativitas di line up atau pemain cadangan. Ini karena faktor dari komposisi kekuatan skuad dua tim ya antara Persis Solo dengan PSS Sleman. Tapi untuk Medina ini nggak memiliki skema permainan yang paten. Kalau kalian lihat permainan Persis Solo selama ini, apa yang kalian bisa simpulkan? Apa permainan dari Medina yang ingin ditunjukkan dari permainannya Persis Solo? Hampir saya nggak bisa melihat skema permainannya Medina ini apa strateginya. Yang saya hanya lihat dari Persis Solo yaitu tetap mengandalkan skill individu dari pemain-pemain bintangnya. Lalu untuk Crescent, saya lebih condong melihat kalau skema atau strategi dari Crescent ini sebetulnya sudah terbentuk. Ya, terbentuk ini juga berdasarkan dari filosofi permainannya Coach Seto atau Coach sebelumnya ya Mihail. Memang nggak terlalu banyak perubahan ketika Crescent menggantikan posisinya Mihail. Tapi at least skema permainan PSS Sleman ini bisa dijadikan modal agar PSS Sleman bisa tampil lebih konsisten. Tapi ya itu kembali lagi ke masalah komposisi pemain. PSS Sleman ya menurut saya masih banyak pemain yang gak terlalu kuat di pemain cadangan. Gak seimbang lah antara pemain inti dan cadangan. Berbeda dengan Persis Solo. Kalau kita lihat di pertandingan ini, memang Persis Solo sudah unggul cepat dari golnya Fernando Rodriguez ya. Itu assist dari Mesidoro. Kalau saya bilang itu proses gol yang cukup bagus. Tapi selama pertandingan selesai ya, sampai babak kedua selesai, kalian bisa lihat kalau Medina ini sebetulnya nggak ada skema permainan untuk Persis Solo. Persis Solo lebih banyak untuk bermain dengan kecepatan-kecepatan atau ya individu-individu pemain, terutama dari CDB, dari Roni yang masuk di babak kedua, lalu Sananta juga hampir nggak terlihat kontribusinya di pertandingan ini. Ya karena saya bilang ya Medina terlalu fokus kepada ya individu skillnya pemain, bukan ke skema permainan. Sedangkan PSS Sleman di saat sudah tertinggal 1-0 sampai menit terakhir itu bisa bermain lebih konsisten, yang artinya tetap bermain dengan bola possession atau skemanya Crescent. Berapa kali sebetulnya sudah banyak peluang-peluang yang tercipta dari PSS Sleman, tapi ya kembali lagi ke masalah kualitas pemain sendiri, perform pemainnya PSS Sleman. Hoki Caraka menurut saya bermain cukup baik, walaupun sedikit atau minim bisa memberikan peluang gol, tapi minimal sudah ada kontribusinya. Nah, sedangkan kalau Hoki Caraka mau diganti, ini pemainnya mau diganti siapa? Nggak ada lagi di skuadnya PSS Sleman. Jadi saya masih masuk akal kalau Crescent ini nggak menggantikan Hoki Caraka. Tapi selama saya memberikan analisa untuk Persis Solo dengan PSS Sleman, dari Persis Solo dulu ya, sejauh ini yang saya selalu kritik adalah Sutanto Tan. Saya jujur lebih menyukai Purba ya yang bermain sebagai gelandang bertahan daripada Sutanto Tan. Tapi sejauh ini ya Medina tetap memasang Sutanto Tan ya sebagai gelandang bertahan. Lalu ya selebihnya masih oke lah. Fakih bermain cukup bagus, di kanan Eki Taufik. Sisanya ya masih seperti biasa ya. Sananta akhirnya dimainkan dari awal dengan Rodriguez. Sedangkan dari PSS Sleman, saya justru lebih banyak mengkritik dari perform pemainnya. Dan di sini dilakukan semua oleh Crescent menurut saya. Ibrahim Sanjaya yang kemarin lawan Bali United nggak terlalu baik, di sini langsung dimainkan Bayu yang jadi starting line up. Lalu yang kedua Kim di pertandingan sebelum-sebelum ini bermain kurang maksimal.
Di sini juga Crescent langsung memberikan evaluasi di mana Ayub yang dijadikan sebagai pemain box to box. Ya, lalu ya sisanya seperti biasa nggak ada masalah ya. Todd Ferry di kiri, Vizcara di kanan, dari depan Hoki Caraka. Artinya memang kalau Crescent ini sudah ada evaluasi. Cuma ya selama pemain-pemain PSS Sleman masih nggak seimbang antara pemain inti dan cadangan, ya memang cukup sulit untuk PSS Sleman ini bisa bersaing ke segmen papan tengah maupun atas. Ini kembali lagi ke masalah perform pemain. Maka dari itu saya katakan coba kalau ditukar gitu ya, Crescent melatih Persis Solo, Medina melatih PSS Sleman. Mungkin Persis Solo akan jauh lebih bagus permainannya kalau di bawah Crescent, karena Crescent jelas memiliki skema permainan. Tapi kalau kondisi seperti ini ya untuk PSS Sleman dilatih oleh Medina, saya nggak yakin kalau PSS Sleman ini bisa survive di Liga 1. Ini sudah ada perbedaan dari ciri khas kedua pelatih. Maka dari itu ya sejauh ini saya selalu menyuarakan kalau Medina harus selalu memberikan evaluasi, berikan perubahan dari permainan Persis Solo. Di babak kedua hampir nggak terlihat kalau Persis Solo ini ada skema permainan yang terbentuk. Semua hanya mementingkan ego masing-masing dari pemainnya Persis Solo. Itu sangat terlihat. Sedangkan PSS Sleman lebih bermain dengan tim. Berapa kali melakukan build up serangan itu dari passing-passing. Mungkin kalau ada statistik passing-passing terbanyak, saya bilang PSS Sleman akan jauh lebih banyak memenangkan passing daripada Persis Solo. Ini bukti kalau memang permainan Medina bersama Persis Solo lebih mengandalkan kecepatan atau skill individu pemain, sedangkan kalau PSS Sleman lebih ke tim. Ya, dan di sini akhirnya Irikan Mila bisa menciptakan gol di menit ke-95. Itu juga melalui ya serangan ya dari sebelah kiri, lalu sempat ada Bustos dengan Sultan Totan yang crash, dan di sini Irikan Mila yang posisinya free cukup bebas bisa lakukan finishing cukup bagus ya dengan kaki kirinya. Nah, ini saya bilang sudah membuktikan ya kalau Persis Solo ini nggak bisa kill the game dengan permainan seperti ini terus. Saya sudah mengatakan berkali-kali kalau Medina terus mengandalkan permainan seperti ini untuk Persis Solo, ini sangat disayangkan gitu loh, karena skuadnya Persis Solo ini bagus, mewah, harusnya bisa bersaing ke segmen papan atas. Saya sudah berkali-kali mengatakan ini. Tapi selama Medina terus mengandalkan permainan dengan kecepatan, dengan skill individu, ya itulah yang saya bilang kalau ya Persis Solo akan sering mendapatkan hasil-hasil imbang, menang, kalah, imbang, menang, kalah gitu loh. Inkonsisten artinya. Ya, sedangkan kalau PSS Sleman walaupun skemanya sudah bagus, bermainnya sudah baik gitu ya dalam bola possession, ya saya berharap juga manajemen ya dari PSS Sleman bisa ya mendatangkan pemain yang terlihat memang PSS Sleman membutuhkan sekali untuk pemain di sektor depan untuk bersaing dengan Hoki Caraka lah minimal. Ini sangat membutuhkan sekali kalau menurut saya dari PSS Sleman. Ya, jadi ini kembali lagi ke masalah pelatih ya. Medina dari skema permainan yang sama sekali belum terlihat ada evaluasi. Sedangkan dari PSS Sleman kalau saya bilang ya saya lebih percaya kepada progresnya Crescent bersama PSS Sleman. Walaupun memang hasil dari PSS Sleman belum baik, yaitu tergantung dari perform pemainnya sendiri. Inilah kunci perbedaan dari kedua pelatih yang saya bisa ambil dari pertandingan Persis Solo antara PSS Sleman. Ya, jadi dengan hasil ini ya saya berharap banget untuk Medina bersama Persis Solo ya bisa ya untuk mengembangkan di skema permainannya karena sudah didukung dari pemain-pemain bintang. Ya semoga skema permainan tetap menjadi patokan utama daripada ke individu-individu pemain. Sedangkan untuk PSS Sleman ya dengan skema permainan di bawah Crescent saya sangat percaya progresnya. Tapi ini juga saya nggak pengen ya PSS Sleman di pertengahan musim ini ya, sisa musim ini tetap mengandalkan pemain-pemain yang ada, yang artinya manajemen PSS Sleman bersama dengan Crescent ya harus saling rapat internal gitu ya untuk menentukan pemain-pemain siapakah yang dibutuhkan oleh Crescent yang masuk di skemanya Crescent. Inilah yang perlu didatangkan dan menurut saya ya di pemain depan atau pemain sayap. Ya, paling ini yang saya bisa berikan dari analisa pertandingan dari Persis Solo dengan PSS Sleman. Jadi tetap semangat ya untuk kedua tim. Semoga di pertandingan berikutnya Persis Solo dan PSS Sleman bisa meraih hasil yang lebih maksimal lagi. Ya, ini aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.